Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 11 April tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Stanislaus, Uskup dan Martir. Santo Stanislaus lahir di Szczepanów, Polandia Selatan pada tanggal 26 Juli tahun 1030. Ketika itu ibu bapanya sedang memasuki usia senja. Boleh dikatakan Stanislaus adalah hadiah Allah kepada kedua orang tuanya yang tidak kunjung putus berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Ketika meningkat remaja, Stanislaus ternyata menunjukkan kepintaran yang luar biasa. Cita-cita hidupnya hanya satu, yakni menjadi abdi Allah sebagai seorang rahib. Cita-cita luhur ini baru terwujud setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Ia melepaskan segala-galanya, termasuk harta warisan orang tuanya, lalu memasuki pendidikan imamat. Ia ditahbiskan menjadi imam di Gniezno, Polandia Barat. Dalam karyanya, ia terkenal sebagai pengkhotbah ulung di Katedral Krakow. Kerajinan, kesalehan dan kepandaiannya membuat dia sangat berpengaruh di seluruh keuskupan Krakow dan kerajaan Polandia. Akhirnya pada tahun 1072, ia ditahbiskan menjadi uskup di kota Krakow atas restu Paus Alexander II sekitar tahun 1061 sampai 1073. Pada tahun 1097, Stanislaus mati dibunuh oleh Raja Boleslaus. Stanislaus dikuburkan di sebuah kapela dan pada tahun 1088 dipindahkan di gereja Katedral Krakow. Ia digelari kudus oleh Sri Paus Innocentius keempat pada tahun 1523. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27 sampai 33. Pagi itu kepala pengawal bait Allah serta orang-orangnya menangkap para rasul yang sedang mengajar orang banyak dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama Yahudi. Imam besar lalu mulai menegur mereka, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia.
Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah wartakanlah iman yang benar untuk keselamatan. Hari ini kita belajar dari Santo Petrus dan Santo Stanislaus yang berani mengajarkan kebenaran Yesus walau menyakitkan bagi orang yang tidak sependapat. Mereka menjadi pahlawan kebenaran yang dengan gagah berani mengikuti Yesus dan mewartakan Kristus tanpa rasa takut. Keyakinan iman mereka begitu dalam. Mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus dan mengabdikan diri sepenuhnya bagi Kristus. Tiada halangan yang membuat mereka takut atau mundur. Jika berhadapan dengan tantangan, mereka malah maju untuk memperjuangkan imannya. Keteguhan mereka tak tergoyahkan. Tekad mereka hanyalah satu, mewartakan Kristus dalam hidupnya. Kita ingat perkataan Yesus, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat.
Demikian sikap tegas yang dituntut Yesus agar orang-orang Kristen tidak jatuh dalam bahaya mengkompromikan Injil demi kenyamanan dan keselamatan pribadi ataupun kelompok. Sebuah pesan yang sangat relevan saat sekarang ini, di mana ajaran Yesus banyak dipelintir demi kenyamanan duniawi. Semangat Santo Petrus dan Santo Stanislaus perlu ditegakkan dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah video TikTok yang menarik dengan pesan dari pembuatnya yang berbunyi demikian. Ada 5 hal yang tidak pernah dikatakan oleh Yesus, namun orang percaya bahwa Yesus mengatakannya. 1. Ikuti kata hatimu. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Sebaliknya Yesus mengatakan, ikutilah aku, karena hati itu licik dan sangat jahat. Siapa yang dapat memahaminya? 2. Jadilah diri sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan itu, tetapi Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. 3. Percaya pada diri sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus mengatakan, percayalah kepadaku, sebab akulah jalan, kebenaran dan hidup. 4. Hidupi kebenaranmu sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus mengatakan bahwa kita harus menghidupi kebenaran dalam diri Yesus, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. 5. Selama kamu bahagia, itu yang paling penting. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Yesus mengatakan bahwa tidak ada gunanya memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa kita. Tanpa sadar, kadang-kadang prinsip-prinsip tadi kita hidupi atau kita gunakan untuk menasehati orang lain, untuk sekedar menghibur, tetapi ternyata menyesatkan. Hidupilah firman Tuhan, karena kebenaran ilahi ada di sana, melampaui hal-hal yang dipandang kebenaran oleh dunia ini. Tegakkanlah dalam iman, perjuangkan kebenaran, wartakan Kristus dalam hidup kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.